Syekh Burhanuddin Ulakan lahir dengan nama Pono pada 1646. Ibunya bernama Nili bersuku Guci dan ayahnya Pampak dari suku Koto. Ia lahir di wilayah Pariangan, dekat kota Padang Panjang, dan besar di wilayah Sintuk, Lubuk Alung, pesisir Sumatera Barat. Waktu itu, daerah pesisir berada di bawah pengaruh kerajaan Aceh dan ajaran Islam belum berkembang luas. Pendidikan agama dipelajari Pono dari Syekh Abdullah Arif, pengembara Arab yang menetap di Nagari Tapakis, tak jauh dari Ulakan. Abdullah adalah murid Syekh Ahmad Al-Kusasi, guru tarekat Syatariyah terkenal di Madinah, Arab Saudi. Setelah Abdullah wafat, Pono belajar kepada Syekh Abdurrauf Al-Singkili di Singkil, Aceh. Oman Faturrahman dalam bukunya, Tarekat Syatariyah di Minangkabau, memperkirakan Pono datang ke Singkil pada 1662 atau setahun setelah Abdurrauf mengajar di kota itu. Kisah tentang Syekh Burhanuddin pernah diangkat oleh Van Ronkel, profesor kajian sastra di Leiden. Ronkel merunut salasilah atau genealogi intelektual Burhanuddin dan juga menceritakan kecerdasan serta ketaatan Burhanuddin kepada gurunya dan diwarnai kisah keramat para guru Syatariyah. Ketika Kusasi masih hidup, Abdurrauf sudah mendapat wasiat dari gurunya tersebut tentang kabar kedatangan calon muridnya yang berasal dari Ulakan ini. Ketika kamu sampai di Aceh, ada 5 orang yang akan datang berguru. Salah satunya berasal dari Ulakan, yaitu Burhanuddin. Kakinya akan lebih tinggi dari tanah. Demikian bunyi wasiat Kusasi. Ketika Pono datang bersama 4 rekannya pada 1662, Abdurrauf menerima permintaan mereka untuk berguru kepadanya. Syekh Burhanuddin tergolong murid cerdas dan hafal semua pelajaran. Dia juga dikenang sebagai murid yang ringan tangan. Ronkel menulis, Syekh Burhanuddin tak sungkan membantu gurunya menggembalakan kambing atau menggali kolam ikan di sekeliling masjid. Suatu ketika Syekh Abdurrauf menguji kesetiaan para muridnya. Saat buang air besar di kakus di atas kolam ikan, ia menjatuhkan kotak kapur. Ia lalu meminta murid-muridnya mengambil kotak itu. Tak seorang pun mau menyelam ke kolam. Tapi kemudian Syekh Burhanuddin maju dan mencebur ke dalam kolam. Dia menemukan kotak tersebut tanpa peduli tubuhnya kotor. Oman Faturrahman memperkirakan Syekh Burhanuddin berguru di Singkil selama 18 tahun atau setidaknya kurang dari 30 tahun. Abdurrauf kemudian menyuruhnya kembali ke Ulakan untuk menyebarkan agama Islam setelah ilmunya dianggap cukup. Syekh Burhanuddin memulai pengajaran dengan mendirikan sebuah surau di Tanjung Medan, yang sekarang dikenal dengan nama Surau Gadang. Karena garis perguruannya dengan Syekh Abdurrauf, ajaran yang disebarluaskan Syekh Burhanuddin mengikuti ajaran tarekat Syatariyah. Tarekat ini merupakan ajaran tasawuf yang mengenalkan pemahaman agama dan interaksi dengan Tuhan melalui tingkatan ilmu kebatinan. Di dalamnya ada ritual zikir. Sejak diperkenalkan Burhanuddin, ajaran ini masih bertahan hingga kini. Keberadaan Syekh Burhanuddin di Tanjung Medan Ulakan adalah atas inisiatif dari Hatib Majulelo dan pemuka masyarakat Tanjung Medan yang menjemputnya ke Pulau Angso ketika kembali belajar dari Aceh. Begitu juga halnya, dilihat dari asal keturunan nenek moyang Syekh Burhanuddin bukanlah orang Ulakan, tetapi dari Pariangan, Padang Panjang. Dengan dua kenyataan ini memberikan penjelasan bahwa dia tentu tidak memiliki ulayat, tanah asal, yang akan bisa memperkokoh keberadaannya dalam sistem sosial masyarakat tempatnya mengabdi ini. Maka dalam mengembangkan paham keagamaan ia menggunakan kekuatan sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Penguatan terhadap sistem sosial budaya yang telah ada dan mapan adalah salah satu strategi perjuangannya yang masih ampuh sampai saat ini. Misalnya mengangkat imam, Hatib Nagari sebagai penyambung lidah syekh, fatwa agama, dengan pemuka nagari, penghulu, yang populer dalam pepatah, halaman sarak tapian adat. Kuatnya dukungan kaum adat dan pemuka masyarakat terhadap misi keislaman yang ditebarkan Syekh Burhanuddin ditunjukkan oleh kesediaan mereka memberikan lahan untuk membangun surau dan sekaligus bekerja sama dalam mendirikan surau-surau tersebut. Atas prakarsa Idris Hatib Majulelo berdirilah surau pertama yang berfungsi sebagai tempat penyiaran agama, dakwah, belajar kitab, dan juga pengajian anak-anak Tanjung Medan Ulakan. Seiring berjalannya waktu, di setiap korong berdirilah surau-surau tempat pengajian orang dewasa, tempat ibadah dan pengajian anak-anak. Begitupun juga di pusat nagari didirikan masjid.
Salah satu dari buah karya dan pemikiran Syekh Burhanuddin Ulakan adalah kitab Tazkirah Al-Ghobi. Kitab Tazkirah Al-Ghobi merupakan terjemahan dan penjelasan kitab Al-Hikam, sebuah karya di bidang tasawuf Islam yang sangat terkenal dan banyak dikaji hingga saat ini. Karangan seorang ulama sufi besar asal Mesir, yaitu Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Ketika Syekh Abdurrauf dapat undangan ke sebuah pulau, maka dia bergegas pergi dengan beberapa santri dan berpesan pada santri yang tinggal agar menyuruh Pono menyusulnya ke pulau tersebut. Mendapat tugas dari sang guru yang dia junjung tinggi, Pono bergegas ke tepi pantai, tetapi setiba di tepi pantai dia tidak mendapat sebuah perahu pun untuk berangkat ke pulau. Maka atas izin Allah dengan keyakinan penuh tubuhnya menjadi ringan seringan kapas dan dia bisa berjalan di atas air seakan-akan ada kayu penyangga yang menopangnya saat dia melangkah menuju pulau. Kejadian serupa juga terjadi di saat Pono sedang membetulkan atap rumah di mana ada potongan kayu terjatuh dan akan mengenai anak gadis sang guru, maka dengan seketika Pono melayang ke bawah untuk menyambut kayu tersebut. Sistem pembelajaran yang dilakukan Syekh Burhanuddin tidak seperti biasa. Dia melakukannya sambil bermain. Semua permainan yang ada di masyarakat saat itu dia ikuti, dari sepak raga, main gundu dan layang-layang semua dilakoninya. Namun setiap memulai permain dia selalu membaca basmalah dan doa-doa lain yang membuat dia menang. Melalui pesantren asuhannya, Syekh Burhanuddin mengajarkan berbagai disiplin ilmu keislaman kepada para santrinya, seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, dan lain-lain. Saat berdakwah itu, Syekh Burhanuddin teringat pada kesenian Aceh yang fungsinya menghibur sekaligus menyampaikan dakwah, yaitu rebana. Syekh Burhanuddin pun kemudian mengambil talam atau dulang yang biasa digunakan untuk makan dan menabuhnya sambil mendendangkan syair-syair dakwah. Informasi lain menyebutkan bahwa salawat dulang ini berasal dari tanah datar. Di sini salawat dulang dikembangkan oleh kelompok tarekat Syatariyah sebagai salah satu cara untuk mendiskusikan pelajaran yang mereka terima. Oleh karena itu, pesannya cenderung berisi ajaran tasawuf. Syekh Burhanuddin tak hanya memanfaatkan surau sebagai tempat untuk mengajar agama. Ia juga menjadikan bangunan itu untuk melatih kecakapan muridnya dalam ilmu bela diri. Siapa yang mau belajar silat, pergi ke surau. Siapa yang mau mengaji, pergi ke surau. Atas jasa dan perjuangan menyebarkan Islam di Sumatera Barat, hingga saat ini makam Syekh Burhanuddin mendapat perhatian besar dari para peziarah, terutama oleh para jamaah tarekat Syatariyah. Menurut tradisi setempat, ziarah tersebut disebut Basapa, atau bersafar, yang dilakukan pada tanggal 10 Safar.